Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kami hormati, perintah untuk melaksanakan sholat duha oleh Rasulullah SAW memiliki keistimewaan, baik keistimewaan secara lahir maupun keistimewaan secara batin. Perintah untuk melaksanakan sholat duha ini, pemirsa sekalian, secara umum, secara tersirat terdapat dalam pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara universal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun." Maka apabila di antara kamu memanggil namaku, menyapa aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menyahut dan menjawab panggilan. Waskuruli wala takfuru. Dan hendaklah kamu berterima kasih atau pandai bersyukur apa yang aku berikan, jangan coba-coba kamu mengingkari. Karena kata zikir itu, zikir secara khusus adalah sholat. Di ayat lain Allah berfirman, "Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri." Katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi menyembah Allah atau sembahlah aku, kata Allah, ada dua, ada sembahyang atau sholat wajib, ada sholat sunat. Karena itu sholat sunat salah satunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat duha. Rakaatan duha tanziuka, 2 rakaat sholat duha, kata Rasulullah SAW, itu akan mencukupkan berbagai kekurangan, kehilafan, apakah kekurangan secara fisik maupun kekurangan secara psikis. Karena itu pemirsa sekalian, sholat duha itu adalah hukumnya sunat. Sunat ia memiliki pahalanya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sunat adalah kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi karena kita adalah manusia yang disebut dengan ahsanul hakim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsanut taqwim, kemudian insan kamil, maka melaksanakan sesuatu yang dianggap sunnah itu adalah bagian daripada kebutuhan bagi orang-orang yang memiliki posisi yang amat mulia dan manusia sempurna. Karena itu pemirsa sekalian, sholat sunat duha ini bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan ada yang mengatakan sampai 6 rakaat. Tapi pribadi kami melaksanakan sholat duha rata-rata 2 rakaat. Itu pun 2 rakaat itu luar biasa keistimewaannya. Karena itu pemirsa sekalian, bahwa sholat duha
dilaksanakan setelah terbit matahari, kira-kira 20 menit setelah terbit matahari. Karena itu pemirsa sekalian, waktunya mulai terbit matahari sampai dengan sebelum duhur, itu waktunya. Pemirsa sekalian, bahwa apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara melaksanakan sholat duha? Yang pertama tentu niat, ya, itu rukun sholat duha itu. Kemudian membaca doa iftitah, kalau boleh, kalau tidak apa-apa, karena itu sunnah, disunatkan, ya. Kemudian membaca suratul Fatihah. Setelah itu rakaat pertama tadi, setelah suratul Fatihah, membaca surat Wadduha. Kemudian di rakaat keduanya itu membaca suratul Fatihah. Setelah itu kita membaca surat As-Sams. Kalau tidak bisa Wadduha dan As-Sams, ya kita bisa Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau bisa juga Wadduha dan ayat kursi dan seterusnya. Itu semuanya sunat, tergantung dari bagaimana kemampuan kita menghafal ayat surat-surat pendek. Oleh karena itu pemirsa sekalian, apa kira-kira keistimewaan yang terdapat dalam sholat duha? Ada 4 keistimewaan di dunia, 4 keistimewaan di akhirat. Antara lain, keistimewaan di dunia yang pertama adalah orang yang sholat duha banyak sekali orang simpatik atau penggemarnya. Kenapa? Di wajah mereka itu ada terpercik cahaya ilahi. Makanya orang-orang yang memiliki banyak teman, banyak fans, atau banyak orang yang simpati terhadap karakter, tingkah laku, perkataan, perbuatannya, maka itu bagian daripada wujud orang melaksanakan sholat duha. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat duha, keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan segala kebutuhan atau dimudahkan rezeki. Kenapa? Secara rasional, bahwa ketika dia banyak orang simpati padanya, tentu rezeki gampang masuk, berarti mencukupkan, memudahkan rezeki. Dan yang ketiga adalah orang yang sholat duha itu akan dijauhkan dari kekurangan. Ya memang, kalau orang sudah sering banyak orang yang kenal, banyak orang simpatik, mudah rezekinya, tentu dijauhkan dari berbagai macam kekurangan dan kerugian. Apalagi orang yang bisnis, sholat duha lah kamu sekalian, bahwa insya Allah kamu tidak akan mengalami kerugian di dalam proses bisnis dan seterusnya. Yang keempat adalah orang yang sholat duha itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan mereka ketika mereka menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Karena di sholat duha itu akan senantiasa seseorang memudahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat La ilaha illallah ketika dituntun pada saat menghadapi sakaratul maut. Dan memang pengalaman kami bahwa ketika melihat ada orang-orang yang meninggal, padahal pada saat menghadapi sakaratul maut itu, ternyata orang-orang yang meninggal dengan baik menghadapi sakaratul maut adalah orang yang rajin atau rutin melaksanakan sholat duha. Itulah 4 keistimewaan di dunia. 4 keistimewaan di akhirat, para pemirsa sekalian, adalah bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat duha itu, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan, akan memberikan cahaya, terang alam kuburnya. Karena itu janji Rasulullah SAW, barang siapa yang berdialog denganku di masa hidupnya, maka jangan ragu bahwa sampai di alam kubur cahayaku akan bersamamu. Ditanya bagaimana caranya ya Rasulullah? Dialog yang dimaksud adalah pada saat ketika mengucapkan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Disitulah sebenarnya letak dialog kita dengan Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, seterusnya. Ternyata pada saat tahiyat akhir itulah orang senantiasa secara khusus kita melaksanakan sholat untuk menyembah Allah, tetapi secara implisit yang tersirat di balik itu bahwa kita sementara melakukan dialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan
ketika kita nanti pada saat yaumil mizan, kita berada di bawah terik matahari yang 1 jengkal dari kepala, pada saat itu kita akan mengalami kepanasan. Tetapi ketika orang yang melaksanakan sholat duha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan itu. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan segala dosa mereka dan memudahkan, meringankan ketika pada saat yaumil mizan, pada saat itu terjadi proses penghitungan amal. Dan yang terakhir, orang yang melaksanakan sholat duha, kata malaikat Ridwan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mereka semua di sana yang berhijrah di sana itu adalah orang yang rajin melaksanakan sholat duha. Izinkanlah dengan kuasa Rahman dan Rahim, ya Allah, keluarkan dari antrian panjang untuk mereka itu, pindahkan ke tempat yang penuh engkau berkahi. Karena itu kata Allah kepada malaikat Ridwan, wahai malaikat, pindahkanlah mereka-mereka yang antrian panjang itu kepada semua tempat yang disebut dengan kompleks perumahan, apa itu, Baiti Hamdi, rumah bagi orang-orang yang memuji padaku. Semoga ada manfaatnya pemirsa sekalian. Ada 4 keistimewaan di dunia, ada 4 keistimewaan akhirat. Barakallahu li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.